Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan membahas sebuah MPV bekas yang lahir di tahun 2011 dan dihadirkan untuk menyaingi dari Toyota Kijang Innova di saat itu. Namun memang pada saat itu mobil ini sebenarnya punya bandrol harga yang lebih mahal dibandingkan dengan Kijang Innova yang mencapai 90 jutaan. Nah, mobil ini sebenarnya menawarkan banyak sekali fitur-fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan Kijang Innova, kemudian juga build quality serta fitur keselamatan yang juga lebih advance. Seperti apa mobilnya dan hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, mobil ini sendiri sebenarnya adalah jelmaan dari saudaranya sendiri, yaitu mobil hatchback yang paling laris di dunia, bahkan di Eropa sendiri, yaitu adalah VW Golf. Dan penampilannya ini adalah dari VW Golf MK6, di mana model lampu, grill, bumpernya sangat mirip sekali, namun secara ukuran berbeda karena mobil ini adalah sebuah MPV, jadi dia sedikit lebih melar-melar dibandingkan dengan Golf MK6. Dan memang sebenarnya mobil ini pun dilahirkan untuk melawan Toyota Kijang Innova pada saat itu, namun dengan harga yang lebih premium, lebih mahal 90 juta, karena pada saat lahir di tahun 2011, mobil ini punya bandrol 390 juta on road. Nah, sekarang mobil ini bisa dikatakan menjadi sebuah mobil yang bisa Anda miliki saat ini dengan harga yang sangat memadai, yaitu mulai di antara sekitar 140 sampai 160 jutaan tergantung kondisinya. Dan secara penampilan bisa Anda lihat di bagian depan, lampunya pun juga mirip dengan Golf MK6, namun memang belum menggunakan proyektor dan juga dia masih menggunakan bohlam halogen biasa, di mana di bagian pinggir ini masih halogen biasa, kemudian juga lampu dimnya di bagian tengah juga masih menggunakan halogen biasa, serta lampu sen di bagian bawahnya pun juga masih menggunakan bohlam pijar biasa. Jadi memang benar-benar basic sekali, dan dia sudah dilengkapi dengan fog lights yang dimana juga masih menggunakan bohlam halogen biasa. Dan grill di bagian tengahnya ini dia mempunyai aksen berwarna hitam glossy. Mungkin Anda melihat ada sebuah garis merah, sebenarnya ini tambahan dari mobil ini, karena aslinya sendiri hanya ada grill chrome-nya yang membuat penampilan mobil ini terlihat lebih elegan di bagian depannya. Berikut juga di bagian bawahnya juga sedikit diberikan sentuhan chrome khas sekali dari mobil-mobil Eropa. Dan memang secara penampilan mirip dengan Golf MK6, namun mulai ke bagian atasnya ini sedikit berbeda karena kacanya tidak selandai versi hatchbacknya, mengingat ini adalah sebuah MPV. Nah, sekarang kita lihat ke bagian ruang mesinnya. Nah, ini adalah bagian yang paling diandalkan dari mobil ini, yaitu dia menggendong unit mesin yang sangat bertenaga untuk sebuah mobil MPV. Dengan kapasitas yang sangat kecil, yaitu 1400 cc dibandingkan dengan Toyota Kijang Innova yang sudah mencapai 2000 cc untuk versi bensin dan juga 2500 cc untuk versi dieselnya, sedangkan dia mesin bensinnya ini 1400 cc yang dilengkapi dengan teknologi TSI, jadi turbo supercharger juga, dia kombinasi antara keduanya, sehingga walaupun kapasitasnya kecil, tapi dia mampu memuntahkan tenaga mencapai 140 PS dengan torsi yang sangat melimpah, yaitu 220 Nm. Bayangkan, mobil MPV seperti ini yang diberikan tenaga sebesar itu. Selain itu, uniknya adalah mobil ini juga dilengkapi dengan transmisi yang sangat mutakhir, yaitu DSG, jadi transmisi otomatis dengan kopling ganda 7 percepatan, sehingga tenaga sebesar itu pun juga dapat dialirkan dengan sangat cepat melalui roda depannya, mengingat mobil ini adalah berpenggerak roda depan. Kemudian untuk fitur-fitur keselamatannya, dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan juga dia dilengkapi dengan traction control sebagai standarnya pada mobil ini. Jadi benar-benar sudah memiliki teknologi yang mutakhir sebagai sebuah MPV keluarga, apalagi dibandingkan dengan mobil-mobil MPV lainnya yang hadir di tanah air pada saat itu. Dan penampilan di ruang mesinnya sendiri Anda bisa lihat terlihat sangat rapi sekali, khas sekali mobil-mobil Eropa, dengan cover-cover plastiknya masih terlihat baik di sini, dan juga full peredam. Bahkan dia sudah menggunakan pegas di bagian depannya, jadi Anda tidak perlu mengaitkan kap mesinnya lagi. Nah, sekarang kita berada di bagian sampingnya, yang mana memang tadi saya sudah menjelaskan di bagian depan mirip sekali dengan VW Golf MK6, dan di bagian samping ini baru terlihat bahwa ini adalah sebuah MPV sejati. Dan memang dari tadi saya menyebutkan bahwa mobil ini dibanding-bandingkan dengan Toyota Kijang Innova, tapi itu juga dikarenakan pada saat mobil ini diluncurkan di Indonesia di tahun 2011, memang sebenarnya mobil ini menyasar segmen pasar dari Toyota Kijang Innova sendiri, namun yang ingin naik kelas.
Tapi sebenarnya secara dimensi mobil ini tidak sebesar Toyota Kijang Innova, dan itu bisa dilihat dari kaca di baris ketiganya ini yang ukurannya tidak terlalu besar, dan mobil ini pun juga terlihat lebih kuntet dibandingkan dengan Kijang Innova. Namun walaupun begitu, dia memiliki tinggi kaca yang terbilang cukup besar. Memang pandangan dari bagian dalam mobil ini juga terasa lebih lega. Kemudian untuk desainnya sendiri di bagian samping memang ada beberapa hal yang menganut dari VW Golf MK6. Contohnya adalah seperti handle pintu masih mirip, kemudian juga dengan spionnya juga masih ada kemiripan, dan dia sebagai sebuah MPV dilengkapi dengan roof rail di bagian atas. Dan untuk peleknya sendiri dia mengadopsi pelek dengan ukuran 16 inci dengan ban 205 55 sebagai standarnya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian belakang. Karena memang MPV pada umumnya di zaman itu belum menggunakan disc brake di bagian belakang, alias masih menggunakan tromol biasa. Dan saya lupa menjelaskan bahwa sistem pengeremannya pun juga dia lebih advance lagi, karena dia ada hydraulic brake assist-nya yang lebih advance dibandingkan dengan EBD. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi dengan electronic differential lock pada penggerak roda depannya. Dan untuk di bagian samping ini, memang mobil ini sudah menggunakan electric mirror, namun untuk pelipatannya masih manual biasa. Dia belum dilipat secara elektrik, namun dia sudah dilengkapi dengan sen di bagian kaca spionnya. Kemudian mobil ini memang belum juga dilengkapi dengan keyless entry, jadi model anak kuncinya juga sudah dilengkapi dengan remote seperti ini dengan kunci lipat, dan terasa sangat kokoh sekali, di mana ada 3 tombol di sini, yaitu tombol untuk membuka pintu dan mengunci pintu, serta 1 tombol untuk membuka bagasinya saja secara individual. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Dan sekarang kita berada di bagian belakang, di mana Touran generasi awal versi facelift kedua ini punya penampilan yang terbilang cantik dan juga elegan, walaupun tanpa ada sentuhan chrome sedikit pun di sini, karena chrome hanya ada di bagian logonya saja. Itu dikarenakan yaitu adalah lampu belakangnya. Lampu belakangnya ini punya desain yang terbilang cantik dengan ukuran yang cukup besar, namun tetap proporsional untuk sebagai sebuah mobil MPV. Di mana lampu belakangnya ini terlihat seperti seolah-olah berteknologi LED, tapi sebenarnya dia masih menggunakan bohlam lampijar biasa. Namun karena desain reflektor di bagian dalamnya ini membuat penampilannya terlihat modern dan juga futuristik, dan juga seolah-olah dia berteknologi LED yang padahal bukan. Dan untuk lampu sennya di bagian bawahnya ini serta lampu mundurnya pun juga masih menggunakan bohlam pijar biasa. Di bagian belakang, model bumpernya pun juga terlihat sangat simpel di sini. Hanya ada reflektor di bagian masing-masing sisi. Kemudian memang sebenarnya mobil ini dalam keadaan standar tidak dilengkapi dengan sensor parkir di bagian belakang, karena ini sudah diberikan tambahan 4 titik di bagian belakangnya. Dan model wiper belakangnya sendiri pun sama dengan Golf, modelnya sangat simpel sekali seperti ini, langsung dengan karetnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu rem ketiga di bagian atas, yang mana ini sudah berteknologi LED. Dan untuk pembukaan bagasinya sendiri, dia bukan dari bagian logonya seperti beberapa VW Golf, namun dia ada micro switch di bagian bawahnya. Nah, sekarang kita di bagian bagasinya, di mana memang mobil ini memiliki kapasitas bagasi yang tidak terlalu besar di bagian belakang. Seperti saya bilang, karena dimensinya pun juga tidak terlalu besar, pada saat jok baris ketiga dioperasikan seperti ini. Jadi kapasitasnya tidak bisa ditambah lagi, namun Anda mendapatkan tempat penyimpanan di bagian bawah, yang mana tempat penyimpanannya ini juga berfungsi untuk meletakkan headrest baris ketiga pada saat dilipat menjadi rata lantai. Namun pada saat Anda membutuhkannya, Anda bisa menjadikan tempat ini sebagai sebuah tempat penyimpanan, dan headrestnya ini bisa Anda letakkan kembali di bagian baris ketiga. Di bagian sisi sampingnya sendiri ada sebuah pengait memang, dan di sisi sebelah kiri ini dia ada tempat penyimpanan, di mana Anda harus membuka kursinya dulu, dan ini ada tempat penyimpanan yang cukup besar, di mana tempat penyimpanan ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menyimpan toolkit dan juga dongkrak bawaan dari mobil ini. Anda bisa lihat pada saat jok baris ketiga terlipat, dia akan rata lantai seperti ini. Dan untuk menambah kapasitas bagasinya seperti saya perlihatkan seperti tadi, namun Anda harus tetap melepas dari headrest baris ketiganya. Sekarang kita berada di bagian interior dari VW Touran, yaitu MPV dari VW yang sebenarnya jelmaan dari VW Golf. Namun secara desain dashboard bisa dikatakan mobil ini bisa mirip juga dengan kakaknya, yaitu adalah yang versi SUV, mini SUV-nya, yaitu Tiguan.
Dimana model dashboardnya ini dia terlihat tebal di sini. Dan dari posisi duduknya sendiri pun juga rasanya mirip sekali dengan Tiguan. Rasanya tuh duduk di VW Touran ataupun Tiguan ini seperti duduk di meja makan. Jadi kakinya modelnya bukan berselonjor, tapi melainkan model duduk benar-benar kaki hampir 90 derajat. Jadi yang bermain dengan pedal ini hanya telapak kaki saja. Kemudian sekarang kita bicara soal kualitas materialnya. Memang kualitas material dari VW ini sebagai sebuah mobil Eropa, dia punya kualitas material yang bisa dikatakan sangat premium, yaitu material soft touch di bagian dashboard nih, kemudian di bagian sisi atas dari door trimnya. Namun beberapa hal juga dilengkapi dengan material kualitas plastik, di mana material plastiknya ada beberapa hal yang baik di sini, yang mirip sekali dengan material soft touch-nya di atas dengan gurat yang sama persis. Namun dia juga dilengkapi dengan material plastik yang terasa sangat murahan. Jadi contohnya seperti plastik di bagian atasnya ini, kemudian juga beberapa panel di bagian door trimnya ini yang terasa sangat murah, dan bahkan pada saat Anda menggenggamnya itu dia mengeluarkan bunyi squeaking, kriat-kriat yang saya rasa bahwa beberapa lama lagi mobil ini akan mengalami kerusakan di bagian plastik-plastik yang terasa sangat murah ini, yang mungkin mulai retak dan akhirnya menjadi ambyar, hancur. Itu juga ada di beberapa panel dashboard di bagian bawah, kemudian juga di bagian door trim bawahnya, dan juga beberapa panel di bagian dari konsol tengahnya ini yang mulai mengeluarkan suara keras seperti ini, Anda bisa dengarkan. Namun memang beberapa hal lainnya dia seperti sudah dilapis dengan kulit di bagian lingkar kemudi, kemudian juga bahan fabric di bagian sisi door trimnya maksud saya, dan sentuhan-sentuhan seperti aluminium look di bagian sisi door trimnya dan juga di bagian dashboardnya yang membuat rasa premium di dalam mobil ini, yang bahkan menurut saya lebih premium dibandingkan dengan Toyota Kijang Innova, yang dimana segmen yang disasar oleh mobil ini. Kemudian di bagian tengah dashboardnya sendiri, modelnya Anda bisa lihat sangat VW sekali di sini, terlihat sangat rapi. Kemudian dia dilengkapi dengan panel AC yang masih full analog. Jadi modelnya pengaturan untuk temperatur, kemudian juga blower AC dan juga pengaturan arah angin ini masih model putar seperti kompor gas. Dan ada tombol di atas, yaitu tombol untuk defogger kaca belakang, kemudian juga tombol AC dan juga tombol untuk sirkulasi dari AC sendiri. Kemudian untuk defogger kaca depan dia modelnya menggunakan tuas di sini. Jadi arah anginnya AC itu ke bagian depan. Dan yang paling unik adalah di sini, menurut saya terlihat unik adalah dari sistem infotainment ya, dimana dia modelnya memang terintegrasi, terlihat rapi sekali di bagian dashboard, senada dengan warnanya ini, warna-warna tombol merah dengan tombol-tombol AC juga sama, kemudian juga warna layar monokromnya yang sama persis dengan speedometer, yang membuat pada saat di malam hari membuat mobil ini terlihat sangat mewah. Lanjut di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada slot tombol kosong banyak sekali, dan ada sebuah tombol untuk menonaktifkan traction control, yang sebenarnya saya nggak ngerti kenapa traction control untuk sebuah MPV ini bisa dinonaktifkan juga. Kenapa ya? Dan ini tuas transmisinya yang khas sekali dari VW, yaitu DSG, dimana teknologi yang sangat khas dari VW yaitu transmisi otomatis dengan kopling ganda. Ada mode manualnya, kemudian juga ada mode sportnya. Tapi memang untuk versi mobil MPV ini dia tidak dilengkapi dengan pedal shift. Kita lanjut ke bagian speedometer, dimana di bagian speedometernya ini persis sekali juga dengan VW Golf MK6. Penampilannya sama persis, mulai dari penampilan dari jarum-jarumnya, seluruhnya, dialnya itu sama persis dengan angka-angkanya. Kemudian yang menunjukkan analog di sini adalah penunjuk untuk putaran mesin, penunjuk untuk temperatur mesin, penunjuk speedometer, dan juga penunjuk untuk tangki bahan bakar. Dan ada sebuah layar monokrom di bagian tengah, di mana layar ini menunjukkan berbagai informasi, mulai dari jam, kemudian posisi gigi, kemudian juga ada kecepatan dalam satuan MPH, kemudian ada odometer, trip meter, serta dia sudah dilengkapi juga dengan MID, yang mana untuk mengaturnya bisa mengatur melalui tombol yang ada di bagian lingkar kemudi. Dimana pengaturannya ini pada MID-nya dia memberikan berbagai informasi dari temperatur udara luar, kecepatan rata-rata, kemudian juga ada oil temperatur juga dikasih tahu di sini. Kemudian juga Anda apabila ada menetapkan speed warning, dia juga akan memberitahu. Kemudian ada travel time, ada konsumsi bahan bakar rata-ratanya. Kemudian juga ada jarak yang bisa Anda tempuh dari sisa bahan bakar yang ada. Jadi berbagai informasi yang sangat lengkap sekali. Dan tombol-tombol di lingkar kemudinya ini juga
di mana dia bisa memberikan pengaturan lainnya pada layar MID-nya, jadi menunjukkan dari fitur audio, kemudian juga vehicle statusnya yang menggambarkan mobilnya. Kemudian juga pengaturan dari mobil ini bisa diatur melalui layar MID ini, jadi mulai dari bahasa, kemudian juga data, kemudian juga pengaturan kenyamanan, maksudnya seperti pembuka dan penguncian pintu, kemudian juga pengaturan dari lampu, kemudian ada pengaturan untuk unit segala macam, semuanya bisa diatur dari MID-nya ini. Bahkan informasi servis pun juga diberitahu dari MID ini. Benar-benar sangat komplit sekali, khas banget mobil Eropa, apalagi dari VW seperti ini. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control, yang mana di tuasnya ini menyatu dengan lampu sen di bagian sisi kiri, pengaturannya di sini. Di sisi sebelah kanan adalah pengaturan untuk wiper kaca depan dan juga kaca belakang. Sedangkan di lingkar kemudi ini, bagian sebelah kanan adalah pengatur layar MID, sedangkan sebelah kiri adalah pengaturan untuk sistem infotainment-nya. Dan untuk posisi mengemudinya seperti saya sudah jelaskan tadi, seperti duduk. Kemudian Anda juga bisa mengatur tilt steering, namun juga sudah dilengkapi dengan teleskopik. Jadi pengaturannya ini sangat banyak sekali. Tapi memang mobil ini pun juga belum dilengkapi dengan electric seat. Jadi seluruhnya pengaturan tinggi rendah jok itu masih konvensional biasa. Maju mundurnya juga masih konvensional biasa. Dan yang menyebalkan dari mobil Eropa itu kebanyakan adalah pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran yang modelnya juga masih tuas putar. Jadi benar-benar saya kurang suka dengan model seperti ini. Tapi saya uniknya sebagai sebuah mobil MPV, mobil ini dilengkapi dengan jok yang semi sport seat. Jadi dia ada sedikit sayap di bagian sisi bawah jok, begitu juga di bagian pinggir sisi sandarannya. Jadi terasa badan Anda ini dipeluk oleh joknya ini. Memang mengesankan sporty pada MPV ini yang dibuat oleh VW. Mobil ini juga punya banyak sekali tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan di bagian door pocket dengan ukuran yang sangat besar. Kemudian juga di bagian sini ada lagi asbak dengan ukuran yang cukup unik. Modelnya pun ada tempat penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan, yang mana di sini juga Anda bisa mendapatkan akses untuk aux dari sistem infotainment. Kemudian dia juga berfungsi sebagai sebuah handrest, dimana handrestnya ini bisa Anda atur sesuai dengan keinginan Anda posisinya untuk mendapatkan posisi yang nyaman. Lanjut di bagian kanan ini, dia ada pengaturan untuk lampu, dimana lampu utamanya itu sudah dilengkapi fitur auto sebagai standarnya, dan di sini juga ada pengaturan untuk ketinggian dari lampu depannya. Dan untuk menyalakan fog lights-nya pun juga sangat unik, layaknya sebuah mobil-mobil Eropa seperti Mercedes-Benz, yang mana model menyalakan fog lamp ini ditarik tuasnya. Kemudian di sini juga di bagian door trim, dia dilengkapi pengaturan kaca spion yang terbilang unik juga, namun memang belum dilengkapi pelipatan secara elektrik. Ada tombol untuk door lock, kemudian power window keempat-empatnya pun juga sudah full auto. Lanjut di bagian atas ada tempat penyimpanan tertutup lagi dengan ukuran cukup besar, dan di sini sebagai standarnya laci, yang dimana dia ada ventilasi AC-nya, jadi berfungsi sebagai cooler, serta Anda bisa menjadikannya sebagai cup holder juga di sini. Di bagian atas banyak sekali ada lampu baca di masing-masing posisi, kemudian juga lampu utama. Ada tempat penyimpanan dengan ukuran besar di sini yang sebenarnya bisa diletakkan untuk seperti STNK ataupun kacamata, dan di bagian belakangnya juga ada lagi yang lebih besar lagi. Sedangkan sun visor dia dilengkapi dengan cermin dan juga sudah ada lampunya, dan kaca spion di bagian dalamnya ini juga sudah auto dimming. Kemudian sistem keselamatan, nah dia sudah dilengkapi dengan airbag yang cukup banyak. Jadi airbag di bagian masing-masing sisi, pengemudi, penumpang, kemudian juga dari pilar A yang terus hingga ke bagian belakang. Jadi curtain airbag ini juga hadir pada mobil ini. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah, sekarang kita duduk di bagian belakang, yaitu baris kedua, tepatnya dari VW Touran ini. Pada saat duduk di sini, uniknya adalah jok model di baris ketiganya ini dia tidak menyatu sama sekali di antara ketiganya. Jadi benar-benar individual, pengaturannya seluruhnya individual, mulai dari maju, mundur, itu seluruhnya individual, kemudian juga sudut kemiringan ini posisinya semuanya individual, jadi masing-masing tidak terganggu oleh masing-masing penumpang, jadi pengaturannya benar-benar sesuka masing-masing orang. Kemudian di sini pun Anda bisa lihat bahwa posisi duduknya sama persis seperti di bagian depan, modelnya cukup tinggi, seperti duduk di meja makan kalau menurut saya. Dan kebetulan memang di sini juga Anda mendapatkan sebuah meja, ada cup holdernya, sama persis seperti beberapa mobil MPV di masing-masing ada, namun di bagian tengah ini tidak ada.
Tapi Anda mendapatkan sebuah AC tambahan di mana modelnya dia adalah maksud saya tidak terpisah dari bagian depan. Jadi dia hanya paralel ke belakang. Pengaturan AC-nya juga full dari bagian kabin depan. Kemudian Anda mendapatkan soket 12 volt di sini. Ada sebuah tempat penyimpanan di bagian bawahnya yang menjadi sebuah cup holder, single cup holder dengan ukuran cukup besar. Kemudian Anda mendapatkan juga backseat pocket dan juga door pocket. Tapi yang uniknya door pocketnya ini ukurannya tidak sebesar seperti di bagian depan, hanya cukup dalam saja dan tetap bisa Anda isi dengan botol minuman. Untuk headroomnya sendiri Anda bisa lihat sangat lega sekali di sini headroomnya. Dan sekarang di bagian belakang ini Anda mendapatkan seatbelt 3 titik untuk ketiga penumpang masing-masing. Jadi seluruhnya soal fitur keselamatan di bagian belakang ini memang sudah sangat advance sekali. Nah, sekarang kita pindah ke jok baris ketiga. Kita keluar dulu. Oke. Kemudian turunkan headrestnya. Tarik tuas, maksud saya tali. Bentuknya dia bukan tuas, tali. Jadi modelnya simple banget kayak gini. Setelah dilipat, kemudian ada tali lagi berwarna merah dan Anda bisa melipatnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian belakang baris ketiganya. Nah, sekarang saya duduk di posisi baris ketiga, yang menurut saya posisi duduknya ini terbilang ternyata sangat pas-pasan sekali untuk postur badan yang hanya seperti saya ini 165 cm. Jadi bayangkan dengan orang yang memiliki postur yang lebih tinggi dibandingkan saya, terasa sangat tidak nyaman sekali di baris ketiganya. Namun untuk bisa menambahkan sedikit kenyamanan di bagian belakangnya ini, mungkin jok baris kedua itu harus berkorban sedikit di bagian legroomnya, sehingga dia harus memajukan baris kedua ini bagian bawahnya, sehingga Anda mendapatkan legroom yang sedikit lebih lega untuk penumpang di baris ketiga ini. Kemudian jok baris keduanya ini bisa dilipat secara individual masing-masing yang seperti saya jelaskan tadi. Saya contohkan lagi seperti ini. Dan joknya ini pun bisa Anda lepas dan tinggalkan di rumah apabila Anda tidak membutuhkannya dan membutuhkan space yang lebih lega untuk membawa barang dengan hanya menekan tombol merah yang sudah tersedia seperti itu. Dan memang joknya sendiri pun cukup berat. Dan ini ada handle-nya seperti ini agar Anda mudah untuk mengangkat joknya apabila Anda melepas jok mobil ini. Dan Anda bisa lihat sebenarnya jok baris kedua di bagian tengahnya ini juga bisa difungsikan sebagai sebuah meja tambahan lagi apabila tidak ada penumpang yang duduk di bagian tengah. Kemudian di bagian belakang seperti saya jelaskan tadi, Anda mendapatkan masing-masing ada cup holder 1 buah. Ada tempat penyimpanan tertutup hanya di sisi sebelah kiri saja. Seatbelt 3 titik juga untuk penumpang di baris ketiga ini. Yang menurut saya posisi duduk di baris ketiga ini tidak terlalu nyaman untuk melakukan perjalanan jauh bagi orang dewasa. Nah, berminat untuk membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli VW Touran? Beberapa hal yang harus Anda perhatikan untuk di bagian interior tepatnya adalah panel-panel plastik. Contohnya mulai dari kisi-kisi AC, banyak sekali yang mulai mengalami kerusakan, contohnya seperti ini. Begitu juga di bagian samping, yang mana penggantiannya harus dilakukan 1 unit dari konsol tengah seperti ini. Begitu juga dengan bagian di sisi pinggirnya. Kemudian Anda juga harus perhatikan di handle-handle pintu, karena ini plastiknya mudah sekali pecah. Dan juga ada di bagian belakang. Untuk di bagian mesinnya banyak sekali hal yang harus Anda perhatikan memang pada mobil ini. Dimulai hal yang paling rentan adalah dari transmisinya sendiri, karena memang transmisinya yang sangat canggih ini ternyata Anda harus memperhatikan secara lebih, yaitu penggantian olinya. Memang Anda mendapatkan informasi mungkin bahwa mobil ini memiliki oli transmisi long life. Sedangkan untuk cuaca Indonesia seperti ini dengan kelembapan yang sangat tinggi, ternyata olinya tersebut harus diganti secara berkala dan tidak bisa mengikuti secara long life dari mobil ini. Dan apabila mobil ini mengalami kerusakan pada bagian transmisinya, yaitu dimulai dari mechanical-nya dan juga komputernya yang disebut sebagai mechatronic, otomatis kerusakan tersebut harus diganti 1 unit secara utuh dan biayanya sangat mahal sekali. Kemudian yang kedua adalah mobil ini dilengkapi dengan turbo dan juga supercharger. Anda harus melakukan test drive di mana pada saat Anda melakukan akselerasi menggunakan mobil ini, apakah akselerasinya masih sangat baik atau tidak. Mengingat mobil ini punya torsi yang sangat besar, dan apabila terasa mengempos, otomatis ada kemungkinan masalah di antara keduanya tersebut, dan itu pun juga biayanya cukup mahal. Namun memang tidak terlalu banyak yang mengalami masalah ini, karena memang masih banyak orang yang
mengikuti servis rutin pada VW di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mobil ini tidak maksud saya tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahan bakar dengan RON rendah, harus 95, dan tidak boleh menggunakan bahkan 92 pun tidak boleh, karena dimungkinkan akan mengalami kerusakan di bagian internal mesin, dan terparahnya adalah dia mengalami jebol dan Anda harus melakukan penggantian piston, dan itu pun artinya membelah mesin ini untuk melakukan penggantian bagian internalnya. Yang terakhir adalah untuk di bagian mesin sendiri, yaitu mobil ini dilengkapi dengan electronic power steering, yang mana Anda harus melakukan pengetesan juga untuk mengetahui apakah electronic power steering ini rusak, yaitu dimulai dari mengeluarkan suara gluduk-gluduk di bagian depan, dan juga memang mobil ini memiliki suspensi di bagian depan yang cukup rentan. Nah, setelah membahas hal yang harus Anda ketahui tentang VW Touran ini, mungkin sebaiknya Anda bisa menggunakan jasa Autospektor untuk mengetahui lebih detail lagi mengenai mobil yang Anda inginkan. Dan sekarang kita bahas soal pajaknya, di mana VW Touran tahun 2011 seperti ini memiliki beban pajak mencapai 5 jutaan per tahunnya. Dan untuk harganya sendiri, mobil ini memiliki pasaran dimulai dari sekitar 150 hingga 160 jutaan. Yang kebetulan mobil di samping kami ini adalah mobil dari showroom KJM yang berada di Blok M dengan harga buka 160 juta dengan kondisi odometer mencapai 99.000 km. Jadi begitulah hasil review kami mengenai mobil bekas VW Touran tahun 2011. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya. Mau beli mobil impian? Buat kamu yang gak ngerti teknis kendaraan, sekarang caranya gampang. Kunjungi website layanan inspeksi mobil OLX dan isi formulirnya. Lalu call center kami akan menelpon kamu untuk mengkonfirmasi soal data dan mobil yang akan kamu beli. Tim inspeksi kami akan memeriksa kondisi mobil impian kamu secara menyeluruh, mulai dari mesin, eksterior mobil, sampai ke interior mobil. Proses inspeksi dilakukan di lebih dari 150 titik kendaraan. Kami akan memberikan laporan hasil inspeksi maksimal 1 kali 24 jam. Kamu bisa mendapatkan laporan kondisi mobil secara menyeluruh, serta garansi mesin selama 30 hari. Yuk, inspeksi mobil sebelum membeli. Beli mobil bekas tanpa was-was. Hanya di OLX, pusatnya mobil.